Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai evaluasi pembelajaran masyarakat pada program PAUD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Lutfiani Azhar dengan NPM 182103087. Yang kedua ada Jamaluddin Nur Al-Afghani dengan NPM 182103108. Kemudian ada saya sendiri, Rima Nur Hafifah dengan NPM 182103113. Kemudian ada Lucy Ardianti dengan NPM 1821031114, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Ardiansyah dengan NPM 1821031110. Baik, mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung kepada pemateri pertama, yaitu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaluasi. Nah, evaluasi adalah suatu cara untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah rancangan yang telah dibuat atau diadakan. Nah, dari evaluasi tersebut kita akan mendapatkan informasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses serta hasil sebuah kegiatan. Lalu yang selanjutnya, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar siswa. Biasanya dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perlakuan lanjut. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dari evaluasi pembelajaran. Ada bagi siswa untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar, untuk memberikan dorongan atau motivasi belajar, dan untuk memberikan pengalaman dalam belajar. Bagi guru, berfungsi untuk menyeleksi siswa dan meramalkan keberhasilannya, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa dan memberikan bimbingan untuk mengetahui tingkat ketepatan metode pengajaran. Bagi lembaga pendidik, berfungsi untuk mempertahankan standar mutu pendidikan, untuk menilai ketepatan kurikulum, dan untuk menilai kemajuan sekolah. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan pendidik. Yang kedua ada mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga ada untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari. Dan yang keempat, ada untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya, untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses-proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jamal. Pengertian evaluasi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, Ipat Fatimah Zahro. Evaluasi pada anak usia dini pada hakikatnya dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan belajar anak secara akurat, sehingga dapat diberikan layanan yang tepat. Yang kedua, menurut Wahyudin dan Agustin, bahwa evaluasi dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan berbagai aspek perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Yang terakhir, evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi proses dan hasil belajar dengan model
bermain di PAUD disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak dan mengacu pada standar penilaian. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dava. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini yaitu untuk mengetahui aspek fisik berbagai aspek perkembangan anak secara individual yang meliputi aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosioemosional, dan sebagainya, serta memberikan informasi perkembangan anak secara spesifik. Ada lagi untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Yang ketiga adalah membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Yang keempat, untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus. Yang kelima, untuk membuat perencanaan program atau kurikulum planning. Dalam hal ini, evaluasi digunakan untuk menentukan kemajuan anak dalam mencapai tujuan program. Selain itu, evaluasi juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Selanjutnya, pemateri yang keempat adalah Lucy. Lalu pembahasan yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada menyeluruh. Dalam konteks pengajaran, prinsip menyeluruh mempunyai arti bahwa evaluasi dilaksanakan terhadap semua aspek kebahasaan, yaitu kosakata, struktur, ejaan, dan unsur-unsur prosodi. Evaluasi juga menyangkut seluruh bidang keterampilan berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Lebih dari itu, evaluasi dilakukan terhadap semua ranah kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada kesinambungan. Kesinambungan maksudnya, evaluasi dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya. Lalu, evaluasi lagi. Jadi, hasil evaluasi baru tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga ada berorientasi pada tujuan. Sebagaimana dikemukakan menurut Nur Hadi dan Senduk, evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Karena itu, sudah seharusnya evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada tujuannya. Evaluasi yang berorientasi pada tujuan dapat tercermin pada kesesuaian alat evaluasi dengan rumusan perilaku yang ditargetkan dalam tujuan. Yang keempat ada objektif. Objektif mengandung arti bahwa informasi dan skor yang diperoleh serta keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keadaan siswa yang sebenarnya. Dengan demikian, pandangan subjektif pengevaluasi tidak terlihat dalam evaluasi tersebut. Yang ketiga ada terbuka. Proses dan hasil evaluasi dapat diketahui oleh semua pihak yang terkait, yaitu sekolah, siswa, dan orang tua. Hal itu berarti bahwa hasil evaluasi yang dilaksanakan dalam program-program jangka pendek, misalnya evaluasi formatif ataupun evaluasi harian, dapat diketahui oleh siswa. Bahkan jika siswa minta keterangan kepada guru tentang sasaran yang akan dievaluasi, guru hendaknya menjelaskan sampai batas-batas tertentu yang tidak menafikan fungsi evaluasi itu sendiri. Lalu, yang selanjutnya ada bermakna. Evaluasi yang dilaksanakan hendaknya mempunyai makna bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu siswa dan guru.
Siswa sebagai pembelajar berkepentingan terhadap evaluasi, yaitu untuk mengetahui hasil belajarnya dan perkembangannya. Hasil evaluasi tersebut bagi siswa dapat menjadi barometer kemampuannya, sekaligus menjadi alat introspeksi diri. Dan bagi guru, evaluasi dapat memberikan masukan tentang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Berdasarkan hasil evaluasi yang baru saja dilaksanakan, guru mungkin merasa perlu melihat kembali rencana program yang telah dibuatnya dan melihat ke belakang terhadap pelaksanaan suatu program. Lebih dari itu, evaluasi juga sebaiknya memberikan makna terhadap program pembelajaran secara menyeluruh. Lalu yang selanjutnya ada mendidik. Evaluasi dilaksanakan untuk mendorong siswa belajar lebih mantap. Hasil yang diperoleh dalam evaluasi dipergunakan sebagai penghargaan terhadap keberhasilan belajar atau sebaliknya, digunakan sebagai peringatan atau atas kekurangan keberhasilan belajar. Dengan demikian, siswa yang memperoleh hasil baik semakin semangat untuk belajar mandiri, sedangkan yang belum berhasil dengan baik dapat terdorong untuk belajar lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada sesuai dengan kurikulum. Kesesuaian yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian evaluasi dengan 3 komponen lainnya dalam program pembelajaran, yaitu tujuan, materi, dan metode. Pembahasan yang selanjutnya ialah penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Dalam keseharian para guru, selain mengajar, mereka juga mengamati 3 hal, yaitu hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan. Dari sanalah, para guru dapat merancang program pengembangan sesuai minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Diperolehnya informasi tentang anak, orang tua dan guru mempunyai gambaran capaian hasil belajar anak. Itulah mengapa penilaian sangat dibutuhkan, karena dari sanalah kita mendapatkan informasi tentang seberapa anak menangkap apa yang dipelajari. Terima kasih. Dan pemateri terakhir oleh saya sendiri. Baik, yang selanjutnya ada proses penilaian. Dalam proses penilaian terdapat prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian tersebut diantaranya adalah mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Di sini kita akan membahas satu-satu mengenai makna dari prinsip-prinsip penilaian ini. Yang pertama ada mendidik. Mendidik di sini dapat diartikan sebagai proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian berkesinambungan. Berkesinambungan ini mempunyai makna sebagai penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, dalam penilaian tidak cukup hanya dinilai 1 kali, tetapi ada kesinambungan terus-menerus. Karena kan perubahan itu tidak dapat dinilai 1 kali. Jadi, setiap ada tahap-tahap dalam penilaiannya. Dan selanjutnya adalah objektif. Makna dari objektif yaitu penilaian didasarkan atas prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian, sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Maksudnya adalah penilaian itu fokus terhadap apa yang dinilai. Misalkan
saya menilai teman saya fokus terhadap apa yang saya lihat tentang teman saya, tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang katanya begini, seperti itu. Kemudian akuntabel, yang maknanya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, akuntabel sendiri mungkin mempunyai makna lain sebagai real atau nyata. Jadi penilaian ini harus sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta nantinya tuh dapat dipertanggungjawabkan bahwa apa yang dinilai itu nyata atau sesungguhnya. Kemudian transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penelitian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Jadi hasil dari penilaian tersebut harus bisa juga dilihat oleh orang-orang yang terkait seperti orang tuanya. Sudah tentu orang tuanya perlu mengetahui bagaimana hasil penilaian dari anaknya tersebut. Dan kemudian juga penilaian ini juga diperlukan bagi pemangku kepentingan dengan bertujuan untuk bagaimana cara menyusun strategi dan strategi yang baik untuk kedepannya apabila dengan cara ini gagal, mungkin dengan cara yang lain. Dan kemudian sistematis, yang artinya penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Jadi sistematis di sini setiap penilaian tentu sebelumnya tuh sudah mempunyai rancangan seperti aspek apa saja yang perlu dinilai, terus dari mana penilaiannya dilihat, terus bagaimana kriteria penilaiannya. Nah, itu semua perlu digunakan dalam penilaian karena penilaian itu bersifat sistematis. Dan penilaian ini menggunakan berbagai instrumen. Kemudian ada menyeluruh. Arti menyeluruh adalah penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah bermakna. Artinya adalah hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Jadi tujuan dari penilaian ini tentunya untuk menjadi tolak ukur kan. Maka dari itu hasil penilaian itu harus yang bermakna seperti memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Misalkan dalam sebuah penilaian itu ada kriteria penilaian yang menunjukkan anak itu mandiri atau tidak. Nah, jika anak itu terlihat belum mandiri, dari aspek apa nih si anak itu kok bisa disebutin anak itu belum bisa mandiri, sehingga nantinya bisa diperbaiki. Pasti tentunya tuh yang pertama oleh orang tuanya, kemudian oleh gurunya, dan kemudian dorongan dari dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada proses pengamatan terhadap anak. Proses pengamatan terhadap ini secara langsung adalah sebagai proses penilaian terhadap anak. Maka dari itu dalam melakukan pengamatan, guru perlu melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat terhadap hal yang diamatinya. Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan berupa yang pertama ada checklist. Checklist ini untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian. Nah, pada checklist ini mempunyai 4 skala. Nah, 4 skala itu ada BB, MB, BSH, dan BSB. Yang pertama adalah BB. Arti dari BB adalah belum berkembang. Maknanya adalah bila anak melakukan harus dengan bimbingan. Jadi, makna secara singkatnya BB ini adalah sang anak belum bisa melakukan sesuatu itu. Maksudnya belum bisa melakukan, belum bisa sama sekali gitu. Nah, yang kedua ada MB, mulai berkembang. Artinya, bila anak melakukannya masih harus diingatkan
dan dibantu oleh guru. Nah, perbedaannya dengan BB adalah MB sudah bisa, tetapi dia belum harus diingatkan nih, harus kayak ayo belajar makan sendiri, atau biasanya kan anak-anak masih dimandiin kayak gitu. Nah, yang ketiga ada BSH yang artinya berkembang sesuai harapan. Artinya, bila anak sudah dapat melakukannya dengan mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Nah, jadi pada tahap BSH ini, sang anak sudah dapat melakukannya dengan mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru lagi. Dan yang terakhir ada BSB, artinya berkembang sangat baik. Maknanya, bila anak sudah melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Jadi perbedaannya BSH dengan BSB adalah kalau BSH itu masih untuk dirinya sendiri, dia melakukannya tuh masih untuk dirinya sendiri, dia udah bisa, dia udah mandiri tapi untuk dirinya sendiri. Sedangkan BSB dia sudah bisa, sudah mandiri, sudah tidak perlu dibimbing, dan malah dia yang membimbing temannya dengan kesadaran dia sendiri. Kemudian setelah checklist ada catatan anekdot. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Jadi pada catatan anekdot ini digunakan untuk mencatat segala keseluruhan tentang sang anak, tentang apa yang gurunya lihat tentang anak tersebut. Kemudian catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Jadi catatan anekdot ini tidak boleh berisi tentang pandangan sang guru kepada sang anak. Maksudnya gini, misalkan sang anak sudah mulai bisa makan sendiri, itu dikarenakan bla 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 bla. Jadi yang diambilnya hanya misalkan anak itu sudah bisa mandiri karena dia sudah mulai bisa makan sendiri. Nah, yang terakhir ada hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Dalam karya seni ini, sang guru harus menuliskan nama dan tanggal hasil karya yang dibuat. Apa tujuannya? Karena jika kedepannya sang anak membuat karya lagi, dapat dibandingkan apakah sudah lebih baik dari sebelumnya atau masih sama saja. Nah, sang guru harus menuliskan semua yang dikatakan oleh anak-anak untuk menginformasi hasil karya yang dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi karya tersebut. Jika memungkinkan, setelah anak melakukan proses dalam menghasilkan karya, berikanlah kesempatan pada anak untuk menikmati karya tersebut. Maksudnya adalah ajaklah anak tersebut untuk memajang karyanya sebagai bentuk apresiasi terhadap karya tersebut. Berbagai catatan dan hasil karya anak disimpan dalam portofolio untuk selanjutnya dianalisis. Kemudian hasil karya yang dianalisis dapat dipilih dari hasil karya yang terbaik yang diraih anak. Alhamdulillah segala materi telah tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memperluas pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.